Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rosipa, kelas non-reg semester 3. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajayani Nuraini SHMH dan asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayadi SHMH. Tugas review pertemuan ke-12 kali ini tentang perbedaan pengulangan tindak pidana residif Part 2. B. Residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu pasal 486, 487, 488 KUHP. Adapun syarat-syarat adalah: 1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam suatu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang 244, 284, pemalsuan surat-surat 263 sampai 264, pencurian 262 sampai 265, penggelapan atau penipuan kejahatan jabatan pasal 45, pasal 415, pasal 417, pasal 425, penadahan pasal 480 sampai 481. Contoh, pada saat melakukan penipuan kena hukum penjara 3 tahun penjara dihitung dari 1 Januari 2020 sampai dengan Januari 2023. Masuk pada pasal 486. Belum lewat 5 tahun karena pidananya berarti 2 tahun kemudian keluar, tidak boleh melakukan penadahan. Pencurian nanti Pak Andi kena pemberatan pidana. Kalau nggak kuat atau gagal gimana boleh asal jangan melakukan kejahatan sejenis dan tidak ada pemberatan pidananya. Di negara Singapura tidak ada yang namanya residif karena di sana berlaku hukum dapat dikalikan 2 lipat kali hukuman. Misalnya orang mencuri kena dihukum 3 tahun, terus mencuri lagi kena hukuman pemberatan jadi 6 tahun, sesudah keluar mencuri lagi dan kena pemberatan pidana jadi 12 tahun. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. C. Kelompok jenis kejahatan pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara, pasal 134 sampai 137, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, pasal 142 sampai pasal 44, penghinaan terhadap pengusaha atau badan umum, pasal 207 sampai pasal 208, penghinaan terhadap orang, 310 sampai 321, kejahatan penerbitan dan percetakan, pasal 483 sampai 484. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP itu hanya kejahatan kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residif atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. 2. Antara kejahatan yang kemudian yang diulang dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemindanaan tetap, atau putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau besiking. 3. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. 4. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak
Ini untuk seluruhnya sebagian dari pidana penjara dijatuhkan terdahulu sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Residiv pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. 1. Pasal 489 kenakalan terhadap orang atau barang. 2. Pasal 492 mabuk di muka umum, merintangi lain atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. 3. Pasal 459 memasang penangkapan alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Pasal 501 menjual dan sebagainya makanan minuman yang dipasukan busuk atau berasal dari ternak sakit atau mati. Pasal 512 melakukan pencarian tanpa ada keharusan kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Pasal 516 mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. Pasal 517 membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Pasal 530 petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Pasal 536 dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. Pasal 540 memperkerjakan hewan melebihi kekuatan dan menyakitinya. Pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. Pasal 544 mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. Pasal 545 melakukan pencarian sebagai tukang ramal. Pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun dan tanah yang terlarang. Syarat-syarat residiv pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu. 2. Harus ada putusan hakim yang berupa pemindahan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. 3. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemindahan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran Undang-Undang Pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545 dan 549 KUHP. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal 501, 512, 516, 517 dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran pidana denda diganti untuk ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Residiv di luar KUHP. Residiv kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya merupakan pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidananya yang merupakan denda, maka pemberatannya dikali 2. Residiv pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya, yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatan ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian review pertemuan ke-12 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.